Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri Dalminte. NPM saya 2309-1014, kelas SI 3D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal dan hosting PrestaShop dengan menggunakan FileZilla. Sebelum itu, kita login dengan Gmail kita dan beserta sandinya. Kita masuk. Setelah itu kita website, masuk ke website, lalu kita masuk ke dashboard, klik dashboard, terus klik file manager, setelah itu salah ya guys, kita ke FTP akun, di mana FTP akun ini akan kita hubungkan dengan FileZilla. Lalu kita buka FileZilla, FileZilla. Sudah. Setelah itu kita klik Site Manager. Ini kita rename. Kita edit aja. Kita buat site baru. Kita harus merenamekannya. Kita rename dengan domain sesuai yang kita buat. Yaitu kita kembali lagi ke panel atau ke dashboard. Nah, untuk hostname-nya kita salin, lalu kita tempelkan di sini. Untuk portnya 21, FTP. Sudah. Untuk usernya bisa kita salin lagi di dashboard, lalu kita tempelkan. Untuk kita rename dengan Sigda. Tadi nama domain kita.
Lalu setelah itu kita tambahkan namanya, kita rename, lalu kita okekan saja. Untuk hostname-nya bisa kita lihat lagi di sini, kita salin lalu kita tempelkan. Untuk username-nya juga seperti itu. Lalu untuk password, kita belum mengubah passwordnya, kita ubah dulu passwordnya. Kita klik saja ini change FTP password. Kita ubah passwordnya. Lalu kita ubah password. Setelah sukses, kita masuk ke FileZilla lagi. Kita masukkan wordnya, satu passwordnya. Kita klik connect. Error teman-teman. Lagi ulang. Lalu oke. Oke. Jika sudah berhasil terhubung, bisa kita untuk site-nya, kita klik domain, lalu public HTML, secure shop. Setelah itu
public HTML sudah sukses. Setelah itu kita cari filenya. Nah, setelah itu kita cari filenya, PrestaShop, kita drop. Tunggu sebentar. Tunggu sampai prosesnya 100. Setelah itu tunggu sampai 100. Nah, jika sudah sukses, terupload 2 ya. Lalu kita masuk ke FTP lagi. Kita ke file manager. Kita ke file manager. Access file option. Sudah. Untuk ini kita hapus saja karena terjadi dobelan dalam mendownload. Setelah itu klik public HTML. Setelah itu kita ke setelah itu kita klik PrestaShop-nya, lalu kita ekstrak ke public HTML, ekstrak. Hmm, kita ekstrak. Jika sudah diekstrak, kita ke setelah diekstrak kita
Setelah itu kita klik CTRL A plus A, lalu kita move, move. Setelah itu untuk file APD tadi bisa kita hapus, kita delete aja, hapus, delete. Lalu lalu untuk PrestaShop-nya kita delete aja karena kan tadi udah kita ekstrak, delete. Lalu setelah sudah kita ekstrak, lalu kita lanjut saja ke file manager, enggak, ke domain kita, sorry, kita ke domain kita, klik website, sini ada domain kita, kita klik saja, lalu tampilannya akan seperti ini, tunggu sampai selesai. Jika sudah 100, sudah sukses, kita pilih bahasanya, bahasa Indonesia. Lalu berikutnya, di sini saya setuju, kita setuju aja. Lalu kompabilitasnya, nama tokonya, karena yang ingin saya buat adalah eh, toko pakaian online, berarti judul nama tokonya toko pakaian fashion, Putri Fashion, Putri Fashion. Setelah itu, kegiatan utama tokonya adalah fashion dan aksesoris. Setelah itu, untuk negaranya kita pilih saja negara Indonesia. Zona waktunya Asia ya. Setelah itu, untuk zona waktu tokonya kita pilih Asia Jakarta. Jakarta. Lalu aktifkan SSL. Setelah itu untuk aktifkan SSL-nya kita pilih tidak saja. Untuk nama depan, nama saya Anissa Putri Dalim. Eh, Anissa Anissa Putri. Anissa Putri Dal. Sudah. Setelah itu untuk alamat emailnya, di sini ada email saya. Kita klik. Lalu untuk password tokonya saya buat lalu
Setelah password kita sudah di ACC, kita klik berikutnya. Kenapa ini? Sorry, saya tidak mengkonfirmasinya tadi. Klik berikutnya. Password tidak sama. Kenapa passwordnya nggak sama? Kita ganti aja. Terus tuh, nah, kita konfirmasi passwordnya. Lalu klik berikutnya. Kenapa lagi ini? Sorry, ada kesalahan teknis mungkin ya. Setelah itu untuk pasang contoh produk kita klik iya, untuk pasang modul iya, pasang. Lalu kita klik berikutnya. Setelah itu lanjut. Lalu jika tampilannya sudah seperti ini, kita masuk ke hosting, ke database lagi. Kita masuk ke database. Kita masuk ke database. Domain, website, kita ke database, dashboard. Kita balik ke dashboard lagi, kita klik database. Kita membuat nama database kita dengan nama Putri. Putri. Untuk passwordnya kita ubah. Lalu kita create. Sepertinya harus ada huruf besar dan huruf kecil ya. Sudah sukses. Kita masuk ke PartaShop-nya. Masuk ke PartaShop.
masuk ke PertaShop, sesuaikan dengan nama database kita. Usernya tadi nama kita adalah Putri. Sorry, salah. Putri. Lalu untuk passwordnya bisa kita tempelkan. Tadi ini salah ya. Sudah. Sudah, lalu setelah itu sorry untuk nama database dan user database-nya saya salah. Kita balik lagi ke dashboard. Balik ke dashboard ya. Nah, ini untuk username-nya. Jadi sudah kita buat lagi ya, teman-teman. Mungkin tidak tersave atau bagaimana, saya tidak tahu. Untuk password tadi sudah. Ini bisa kita salin. Kita masukkan ke notepad catatan. Nah, setelah itu pastekan, lalu kita create must be unique. Why? Putri dal, kita tambahin dal. Mungkin tadi saya buat namanya Putri. Create. Sudah sukses. Kita salin. Lanjut kita ke PertaShop, tempel. Tadi Putri Dal. Lalu untuk user database-nya bisa kita lihat lagi ke dashboard. Nah, kita salin, lalu kita tempelkan ke PertaShop. Sesuaikan nama dengan database-nya. Sudah, password database-nya tadi sudah sesuai atau tidak? Sudah sesuai. Setelah itu untuk menghindari pencurian data atau hack, kita bisa buat tabelnya PS. Jangan sesuaikan dengan nama kita, mungkin orang bisa menebaknya dengan mudah, yaitu mungkin saya buat hmm, Facebook. Ini kesingkatan dari Fashion Putri. Kita tes koneksi ke database sekarang. Tidak valid. Nama server tidak valid. Setelah itu, jika database-nya sudah berhasil, sorry untuk kualitas video saya lag. Lalu kita klik berikutnya. Terus selanjutnya kita pilih tema. Kita klik kunjungi website. Ada kesalahan teks.
Lalu setelah itu kita pilih kelola. Nah, demi alasan keamanan, Anda tidak bisa menemukan terbelakang sampai Anda hapus folder atau install. Akses alamatnya dengan. Nah, kita masuk lagi ke file manager yang berisikan public HTML. Kita ke home dulu, kita ke website, kita ke dashboard. Setelah itu kita ke file manager. Setelah itu kita klik public HTML. Nah, di sini sudah banyak sekali folder-folder. Lalu kita disuruh hapus untuk folder install. Nah, kita hapus, kita delete saja. Delete. Setelah itu sudah. Setelah itu kita klik lagi kelola. Error. Ada kesalahan teknis. Bentar. Setelah itu masukkan email kita sesuai dengan um, yang kita email yang kita pakai dalam mendaftarkan akun PrestaShop. Tadi saya memakai akun ini dan passwordnya sepertinya sepertinya tidak. Tuh, emailnya tadi email saya sendiri dan passwordnya kita coba login. Tunggu, saya lihat password dulu. Setelah login, kita klik ini menu katalog, lalu kita klik produk, lalu untuk produk-produknya karena produk saya adalah produk fashion, sepertinya saya akan menghapus semuanya karena ini tidak penting ya. Hapus atau kita ubah saja ya teman-teman, nggak usah dihapus, kita ubah saja karena mungkin sudah menjadi template-nya. Untuk produk ini karena ini adalah fashion, bisa saya ganti. Gimana cara menghapusnya? Mungkin saya hapus, saya delete dulu. Gambar juga dihapus. Hapus. Lalu untuk fotonya saya sudah download tadi. Tunggu. Lalu setelah itu karena saya sudah mendownload filenya, sorry ya Pak jika terdengar suara musik, maaf ya Pak. Untuk produk pertama bisa kita open. Nah, ini yang ingin saya jualkan. Apa yang bisa terganti ya? Lalu namanya adalah rajut baju rajut. Rajut. Hmm, detailnya tuh price-nya
Karena ini untuk simulasi saja, saya buat pajaknya tanpa pajak. Untuk harganya, harga baju pertama itu senilai 180, 187, lalu lalu setelah itu setelah diperbarui, kita klik lagi produknya apakah sudah terinput. Bisa kita lihat di dashboard mungkin ya. Hmm, tidak ada. Untuk penjualan, belum ada, mungkin kita ke katalog lagi, klik produk, kita ubah saja semua produknya karena ini sudah, oh ini salah ya. Setelah itu untuk produk yang kedua, untuk produk yang kedua itu kita ganti saja, gambar utamanya bisa kita delete atau kita hapus, lalu kita tambahkan ada foto kedua, lalu kita klik open, kita ganti namanya, lanjut motif sudah. Detailnya tidak ada yang saya ubah-ubah karena ini hanyalah simulasi. Untuk harga saya buat lagi tanpa pajak karena ini adalah hanya simulasi. Jika diterapkan mungkin pajaknya akan 10% atau mungkin 0%. Kita ganti price listnya menjadi 350, 350.000. Lalu pilihan ya rajut motif bunga, lalu kita klik save and publish. Sudah terpublish, lalu kita ke produk lagi, sudah 2 produknya, mungkin saya akan membuat hanya 4 produk yang akan saya ubah pada 20 pelanggan. Kita hapus, lalu kita tambahkan fotonya, foto yang ketiga. Nah, kita ganti namanya baju lanjut girl. Kenapa girly? Mungkin karena untuk perempuan, karena motifnya dan warnanya perempuan. Lalu untuk pengiriman, untuk pajaknya saya buat tanpa pajak lagi dan harganya kisaran 280. Sudah. Setelah itu
itu saya klik save and publish 280.000. Lalu untuk produk yang terakhir, produk yang keempat ya. Terus lalu gambarnya kita pilih gambar yang keempat. Lalu untuk nama produknya baju rajut boys. Karena mungkin ini untuk laki-laki, saya buat save and publish. Sudah. Setelah itu untuk kita klik delete ya. Gimana cara menghapusnya? Kita bisa ke produk lagi, lalu status berhasil diperbarui. Bagaimana cara menghapusnya? Saya masih berpikir. Lalu tunggu sejenak. Lalu untuk pengirimannya bisa kita edit dulu. Karena pengirimannya dari kurir, tambahkan kurir baru. Saya buat tambahkan kurir baru. Nama kurirnya hmm, karena yang saya jual ini adalah bentuknya adalah barang, jadi saya memutuskan untuk buat kurirnya yaitu JNT. JNT ambil di toko, lalu tingkat kecepatannya lalu setelah itu untuk yang kedua, lokasi dan biaya saya buat gratis ongkos kirim menurut berat barang. Jika berat barangnya melebihi kapasitas, mungkin eh, dikenakan biaya ongkos kirim. Jika tidak, ya gratis. Pajaknya tambah pajak, terapkan biaya kisaran. Kisarannya kita buat di Asia saja ya. Lalu berikutnya yang ketiga, Liber maksimum paket berapa ya? Sudah, mungkin sampai sini saja. Kita klik selesai. Ini JNT untuk ini. Pindahkan. Saya tidak tahu bagaimana cara menghapusnya. Oh, memang tidak bisa dihapus. Sudah bisa dihapus. Hapus. 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 Kita buat saja
Pengirimannya hanya dengan JNT. Sekali lagi, karena ini hanyalah simulasi. Setelah itu, kita ke untuk katalog, untuk produknya tadi kita belum hapus karena hanya 4 produk yang saya buat. Selebihnya bisa kita hapus. Dengan cara menghapusnya. Untuk produk saya bingung cara menghapusnya bagaimana. Tunggu. Untuk menghapusnya bisa saja kita klik, kita pilih semuanya. Guys. Setelah itu kita klik hapus yang dipilih, hapus yang dipilih, hapus 15 produk. Sudah berhasil, kita tutup. Seperti inilah gambarannya. Lalu kita balik ke PertaShop. Setelah itu kita buat 20 pelanggan. 20 pesanan pelanggan. Setelah itu kita bisa, setelah sudah jadi seperti inilah tampilannya kira-kira. Setelah itu kita akan membuat 20 pelanggan atau 20 pesanan. Pertama kita meloginkan ke akun pelanggan ya. Kita daftarkan untuk pelanggan pertama. Mona. Itu gmail.com. Setelah itu untuk passwordnya itu lahirnya, setelah itu kita centang semuanya, lalu kita klik simpan. Sudah. Kita ingin memesan rajut, kita beli, lalu proses pembayaran kita beli satu saja ya. Lalu
proses pembayarannya alias Rara Sarawati Usahaan negaranya Indonesia, kota isi Sumatera Utara, depannya hmm, bisa kita buat lanjutkan saja. Untuk alamatnya harus diisi. Alamatnya di Serandorong ujung. Serandorong ujung. Sudah. Udah posnya salah. Udah pas Rantau Utara. 21411. Lalu untuk pemesanannya kita buat JNT saja. Lanjutkan bayarnya via bayar uang tunai saja saat diantar. Place order. Pesanannya sudah ya, pesanan sudah ditegaskan. Lalu kita buat lagi. Untuk Nona, Mirayati, Mirayati 1@gmail.com. Passwordnya tadi kita pastikan saja. Wah, salah ya. Passwordnya tadi saya buat, samakan saja biar tidak ribet. Lalu tanggal lahirnya lalu kita checklist semuanya. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah itu kita memesan. Tadi ini sudah kita pesan ini. Kita pesan proses pembayaran.
proses pembayarannya alias Yati Mirayati, iya, skip saja. Atas kota yang tahu berapa. Lalu pilih negaranya, negara Indonesia. Teleponnya kita skip saja, kita lanjutkan. Sumatera Utara, kita lanjutkan. Lalu kode posnya salah tadi ya, 11 ya. Sudah. Salah lagi. Berapa ini? 21 4 11. 21 4 11. Thank you. Kita buat thank you. Lanjutkan. Bayarnya via TF aja. Bayar menggunakan sudah via TF. Setelah itu place order. Nah, pesanan sudah ditegaskan. Sudah 2 pelanggan. Kita lanjut lagi. Keluar. Lanjut login buat akun di sini. Berdua. Cantika Laura, Cantika Laura, mailnya Cantika Laura 4@gmail.com. Passwordnya tanggal lahirnya samakan saja karena ini hanyalah simulasi untuk e-commerce, hanyalah simulasi. Setelah itu kita mau pesan ini 150 ya harganya, hemat 20%. Bagaimana cara memesannya? Oh, ini kita beli ya. Proses pembayaran. Proses pembayaran namanya Rara. Alamatnya bisa kita samakan saja ya. Sudah di sini semua. Sumatera Utara. Sulawesi Utara, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Lanjutkan. Oke. Kita buat yang diambil di toko ya. Ini mata saya minus, sorry ya. Tidak kelihatan karena mungkin pilihannya hanya JNT. Bayarnya menggunakan cek aja. Saya ribet ya. Via TF aja. Saya setuju place order.
Sudah. Pesanan Anda sudah ditegaskan. Sudah 3, kita lanjut lagi. Pesanan yang keempat. Pesanan yang keempat, kita buat akun. Buat akun lagi. Metuan Dodi Raihan. Dodi Raihan. Asal ya. Dodi Raihan, email dodi@gmail.com. Password sudah. Untuk tanggal lahir bisa saja kita samakan saja ya dengan yang ini mungkin. Not now. Karena dia cowok, mungkin cowok lebih masuk ke sini menurut saya. Kita beli, kita klik proses pembayaran alias namanya Dodi, panggilannya Dodi. Alamatnya bisa kita samakan saja. Please choose provinsinya di Sumatera Utara. 21411. Lanjutkan dengan uang tunai, place order. Pesanan Anda sudah ditegaskan. Dodi sudah membeli satu produk baju Rajut Boys. Dah. Lalu kita buat pesanan yang kelima. Pelanggan yang kelima. Kita klik login. Cowok lagi lah ya. Biar fair. Buat Teddy Rahmat. Mailnya Rahmat Teddy @gmail.com. Udah. Passwordnya tanggal lahirnya kita samakan saja. Not now. Kalau cowok tuh basic ya. Kalau ini juga bisa cowok sih. Dia mau beli ini. Kita beli. Proses pembayaran aliasnya Teddy. Alamatnya kita di Rantau Prapat saja. Sumatera Utara. Saya buat hanya di sekitaran Sumatera Utara karena yang dekat dari Rantau itu Sumatera Utara. Kalau ke Padang jauh sekali ya. Terima kasih. Sudah lanjutkan. Bayar via TF aja. 50.000. Place order. Kita pesan. Pesanan Anda sudah ditegaskan. Surel telah dikirim ke alamat surel Anda, rahmatteddy@gmail.com.
Lalu kita lanjut ke pesanan yang ke-5. 5 atau 6 saya lupa ya berapa tadi. 5 lah ya sepertinya ya. Ini yang keenam, pesanan yang keenam namanya Cahya Nur. Cahya Nur, Nur Cahya, sama aja ya. Nur 1 at gmail.com. Nur 12 at gmail.com. 1 at gmail.com. Sorry, Bu. Sudah. Tanggal lahirnya samakan saja, tidak masalah. Karena ini hanyalah simulasi atau pemula. No, kita pesan. Tadi udah, ini udah, ini udah. Ini lagi ya, karena dia perempuan ya. Sebenarnya semuanya seperti pesanan baju perempuan, namun bisa dikolaborasikan. Ini namanya tadi Nur. Nur, alamatnya kita samakan saja dengan yang lalu-lalu. Pensil. Mungkin kalau sudah tidak simulasi lagi, ini kita bisa memiliki di berbagai provinsi, tersedia di berbagai provinsi. Kita kosongkan saja catatannya, bayar via transfer, saya setuju. Pesanan Anda sudah ditegaskan, lanjut kita keluar lagi buat pesanan yang ke-7. Kita buat pesanan ke-7. Tuan, Raihan. Raihan Warta. Sudah, emailnya raihan 4 at gmail.com. Pesanan yang ke-7 ya. Sudah, pesanan yang ke-7. Setelah itu kita klik simpan. Not now. Kita pesan yang ini lagi. Kita beli. Proses pembayaran. Alias Raihan. Alamatnya sesuaikan saja. Lanjutkan. Bayar via transfer. Kita buat place order. Sudah. Setelah itu kita buat yang ke-8.
Untuk mailnya @gmail.com. Passwordnya sudah, tanggal lahirnya, lalu kita klik simpan. Nah, sepertinya ini tadi ada kesalahan teknis, harganya tidak 31.000, tidak, harganya kisaran 250.000. Saya salah, mungkin nanti bisa saya perbaiki lagi. Untuk ini yang siap, yang ke-8 ya, pesanan ke-8. Kita samakan saja. Setelah itu lanjutkan. Bayar menggunakan, nggak usah yang ribet-ribet ya, karena ini hanyalah simulasi. Saya setuju. Setelah itu place order. Setelah place order, pesanan Anda sudah ditegaskan. Kita buat lagi pesanan yang ke-9, pelanggan yang ke-9. Jaya Jaya A Jaya Arta lalu setelah itu ke password. Kita checklist semuanya, kita centang semuanya, kita simpan, lalu kita beli sual. Proses pembayarannya alias Jaya. Sudah, lanjutkan. Setelah itu lanjutkan lagi, bayar via TF. Pesanan Anda sudah ditegaskan. Kita keluar, kita buat pelanggan yang ke-10. Buat Nona Raisa Hani. Emailnya Raisa. Untuk passwordnya untuk tanggalnya kita sesuaikan saja, kita centang, kita klik simpan, lalu setelah itu kita beli yang ini ya, harganya 280.000. Proses pembayaran Raisa.
Alamatnya kita sesuaikan saja, 21411. Setelah itu lanjutkan, lalu kita klik bayar dengan tunai, lalu place order. Setelah itu pesanan Anda sudah ditegaskan. Lalu kita buat yang ke-10, pesanan yang ke-10, pelanggan yang ke-10. Kita buat nona lagi, Ratih, Yuni, Yuni, Yuni. Passwordnya sudah, sesuaikan saja, kita centang-centang semuanya. Lalu kita klik simpan. Kita pesan yang ini, kita beli, proses pembayaran, Titi ya, alamatnya 21411. Sudah, lanjutkan, lanjutkan. Pesanan Anda sudah ditegaskan. Surel telah dikirim ke alamat surel Anda ini 4. Setelah itu kita keluar lagi, kita buat pelanggan yang ke-11. Kita buat tuan ya. Share gmail.com. Lalu untuk passwordnya sudah, tanggal lahirnya kita centang semuanya, lalu simpan. Lalu kita pesan nih. Sekali lagi ini ada kesalahan teknis karena nominalnya tidak sesuai. Saya buat aja. Ini yang ke-11. Alamatnya sudah, lanjutkan, lanjutkan. Setelah itu bayar via TF, place order. Nah, pesan Anda sudah ditegaskan deh di yang ke-12. Niat nih, Rianita. Untuk mailnya nita@gmail.com. Passwordnya perlu simpan.
Kita pesan yang ini lagi. 100 Ria. Sorry. Lanjutkan. Yang ke-12. Yang ke-13. Pesanan yang ke-13. Akun di sini. Mana lagi? Yayawati. Emailnya gmail.com. Passwordnya checklist semuanya. Not now. Kita pesan. Ini ya. Ya, ya. Alamatnya di Rantau Prapat. Satu. Hmm. Setelah itu lanjutkan. Lanjutkan. Hmm. Place order. Pesanan Anda sudah ditegaskan. Ya, ya. Setelah itu yang ke-13. Pelanggan yang ke-13. Hmm. Yogi. Kalau bisa kita salin saja. 13 ini kita simpan. Nah, kita mau pesan yang ini. Cowok ya? Yogi, Yogi, astagfirullah. Yogi, Yogi berarti ini ya. Yogi. Bisa saja pemesanannya cowok, tidak masalah. Asal bukan dia yang memakainya. Yogi. Ini banyak kali Yogi. Udah Yogi. Setelah itu alamatnya. Hmm, Pak, kode posnya. Kode pos ini sangat penting karena JNT memakai kode posnya. TF aja lah ya. Sudah, lanjut ke 14. Pelanggan ke 14.
Kenapa saya buat kebanyakan perempuan? Karena baju-baju yang saya jualkan atau produk-produk yang saya jualkan di website ini kebanyakan seperti perempuan, baju rajut seperti perempuan pada umumnya. Kita beli, pembayaran, selah, alamatnya, ke lanjutkan, lanjutkan, bayar, bayar dengan uang tunai, place order, pesanan Anda sudah ditegaskan ya nih, lanjut. Yang ke-15, pelanggan yang ke-15, untuk lagi, Nona, hmm, Nana, Nana Ayla, mailnya Ayla, kita pastikan saja, salah tidak diterima passwordnya. Hmm, kita centang semuanya, simpan. Kita mau beli yang ini ya. Nah, alamatnya, hmm, setelah itu lanjutkan, lanjutkan, bayar uang dengan tunai saat diantar, lanjutkan. Pesanan Anda sudah ditegaskan. Sudah lanjut ke pelanggan atau pesanan, ya, pelanggan ke-16. 16 kita buat. Oh, Fikri, Anwar. Mailnya Anwar @gmail.com. Passwordnya, tanggal lahirnya 11, sudah pesanan ke-16. Now, ini saja ya. Hmm, Fikri, tapi kodenya salah. Lanjutkan. Hmm, pesanan Anda sudah ditegaskan Anwar. Lanjut lagi, pesanan yang ke-17. Pesanan atau pelanggan yang ke-17. Hmm, tadi Nona, Tuan. Tadi Tuan ya. Kita buat Nona aja. Taruh.
Tessa, Tessa Yanti. Yanti at gmail.com. Passwordnya. Hmm, tanggal lahirnya. Setelah itu kita checklist semuanya, kita centang. Nah, kita mau pesan ini ya, mungkin si Tessa. Tapi ini aja lagi. Tessa, alamatnya. Kita lanjutkan, bayar via TF, place order, sudah. Pesanan Anda sudah ditegaskan, kita keluar lagi. Lanjut pesanan atau pelanggan yang ke 18. Angka perkerahan Arkana arka at gmail.com. Passwordnya lalu kita centang saja semuanya, simpan. Sorry apabila nge-lag. Setelah itu kita ini buat cowok ya, cowok ini biasanya lagi kita pesan ini hemat 20% dia. Jadi ke potong harganya, ada diskon besar-besaran. Arka arka arka. Setelah itu 4 11, lanjutkan. Hmm, sudah, pesanan Anda sudah ditegaskan, Arka. Lanjut, kita buat pelanggan atau pesanan yang ke 19. Udah mulai nge-like video saya, sorry. Untuk Nona lagi. Nia, Nia Rama, Nia Rama. Nia at gmail.com. Nia 2, sorry. Nia at gmail.com. Passwordnya kita centang semuanya, kita klik simpan. Nia mau ini nih ya, cantik. Ukurannya bisa dipilih, sesuaikan dengan ukurannya. Karena saya hanya simulasi, jadi saya tidak memperhatikan lagi untuk ukuran dan lain-lainnya. Lanjutkan, lanjutkan. Sorry.
Pesanan Anda sudah ditegaskan ya. Lanjut ke pelanggan atau pesanan yang ke-20. Yang terakhir, 20 pelanggan. Terakhir buat cowok aja ya, namanya Wahyu Ananta. Wah, Wahyu at gmail.com. Itu passwordnya sudah, tanggal lahirnya terus saja random. Simpan. Oh, sorry. Klik simpan. Oh, hmm. Wahyu biasanya beli yang ini ya kan untuk cowok ya, bukan untuk cewek. Namanya Wahyu. Sorry ya Bapak kalau nge-lag ini. Zoom saya mungkin sudah terlalu lama. Sorry juga kalau suaranya kurang kedengaran. Cuaca lagi hujan, kondisi saat ini lagi hujan. Dimaklum suara tidak terlalu terdengar atau berisik. Pesanan Anda sudah ditegaskan, surat telah dikirimkan ke alamat surat Anda, wahyu@gmail.com. Total produknya, jumlahnya, lalu kita keluar, kita masuk ke akun kita lihat apakah pelanggan-pelanggan yang sudah kita buat tadi sudah masuk atau tidak. Kita masukkan akun shop kita sudah. Jika sudah sesuai, kita login. Authentication. Kenapa ini saya tidak tahu. Salah ya, kita berarti harus kemana nih? Seharusnya sudah sesuai ya. Sorry, kita lihat lagi passwordnya. Seharusnya sama passwordnya. Hmm, sandinya gimana yang salah ini ya? Saya tadi kalau nggak salah buat sandinya apa ya? Bisa dari mana aja? Bisa dari Munte 123 123. Authentication saya tidak tahu.
Sorry, tadi saya salah penempatan. Ternyata di sini untuk menampilkan laman seperti ini, kalian bisa mencari di searching se- sesuai dengan nama hosting kalian atau nama domain kalian. Sesuaikan. Saya salah tempat ternyata, jadi tidak bisa login. Lihat apakah sesuai. Buat tetap login, kita login. Kita lihat di pelanggan. Pelanggan. Hmm. Wow. Nih, pelanggan yang sudah masuk ya. Kita lihat dari pelanggan yang pertama. 24. Ini berarti ini dari bot ya tadi salah. Tidak saya hapus. Kita hapus aja ya. Bisa kita hapus kok. Bisa kita hapus. Sorry, 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 sorry. Gimana cara membuatnya? Untuk pelanggannya bisa kita hapus atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin bisa. Kita coba lagi ya. Untuk dua pelanggan ini pelanggan bot atau dari komputer. Jadi sudah yang dipilih berhasil dihapus. Sudah 22 pelanggan. Lebih berarti saya buat tadi ya. Lebih ya. Tama, Nona, Sarah, Mira, Cantika, Dodi, Teddy, Cahya, Raihan, Naura, Jaya, Raisa, Ratih, Dedi, Ria, Yaya, Yogi, Sela, Nana, Fikri, Tesa, Arkania, Wahyu. Hmm, pelanggan. Dikelola, impor, mungkin segitu saja dari saya. Inilah cara menambahkan 20 pelanggan pada Pertashop. Seperti ini tampilannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam dalam menjalankan aplikasinya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.